أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah kaum muslimin, jamaah kaum muslimah yang semoga senantiasa mendapatkan curahan rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari yang berbarakah ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik untuk mengawali hari-hari kita dengan kebaikan, membuka lembaran hidup kita dengan kebajikan. Kalau bukan karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kalau bukan karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada seorang pun yang mampu untuk senantiasa di atas jalan kebajikan ini. Maka syukuri semua nikmat Allah Subhanahu wa taala di dunia ini untuk mengejar kehidupan abadi tatkala kita nanti kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Ali Imran, "Zina lin-nasi hubbu syahawati minan nisa wal banin wal qanatir al-muqantarati min adh-dhahabi wal fiddah wal khayl al-musawwamah wal an'am wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab." Zina lin-nasi hubbu syahawat, telah dibuat dihiasi dalam kehidupan manusia itu mencintai. Jadi Allah Subhanahu wa taala menfitrahkan semua manusia tanpa terkecuali itu mencintai hal-hal yang akan Allah sebutkan dalam ayat ini, yang telah Allah sebutkan dalam ayat ini. Yang pertama, an-nisa, cinta kepada wanita. Laki-laki mencintai wanita dan kebalikannya, wanita juga mencintai laki-laki. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat ini wanita karena biasanya yang lebih agresif itu laki-laki. Biasanya yang mengungkapkan cinta lebih dahulu itu adalah laki-laki. Wal bani, yang kedua, anak keturunan. Jadi anak keturunan. Yang ketiga, wal qanatiril muqantarati minadh-dhahabi wal fiddah, emas perak yang melimpah, harta benda yang melimpah, wal khairil musawwamah, kuda yang bagus, kendaraan yang mewah, karena kendaraan di zaman itu adalah kuda. Kendaraan kuda yang bagus, kendaraan yang mewah. Wal an'am, hewan-hewan ternak, wal ars, dan tanah. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa namanya manusia tidak akan bisa lepas dari kebutuhan dia terhadap harta benda.
karena memang itu kodrat Allah kepada kita sebagai umat manusia di muka bumi. Tapi hikmah Allah Subhanahu wa taala para jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala itu tidak menjadikan manusia itu tentang harta bendanya ini setara, sederajat. Tapi Allah Subhanahu wa taala jadikan bertingkat-tingkat. Ada orang kaya, ada orang miskin. Ada yang hartanya banyak, ada yang hartanya sedikit. Ada yang mudah di dalam mencari harta, ada yang sulit di dalam mencari harta. Karena memang itu kodrat Allah di muka bumi. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan hari-hari itu kami jadikan berbolak-balik di antara manusia. Ada yang sekarang kaya, kemudian besok menjadi miskin. Ada yang sekarang miskin, nanti menjadi kaya. Untuk apa? Agar kehidupan ini berjalan. Seandainya Allah menjadikan dunia ini satu warna, malah hidup ini gak jalan. Allah Subhanahu wa taala menjadikan hidup ini warna-warni agar kehidupan ini berjalan. Kalau hidup ini Allah jadikan semuanya siang, gak pernah malam, cepat mati. Lebihnya gak pernah istirahat. Kalau Allah jadikan dunia ini semuanya malam, gak pernah siang, hidup juga berhenti. Kalau Allah Subhanahu wa taala menjadikan dunia ini semuanya laki-laki, gak ada yang perempuan, satu generasi habis. Kalau semuanya perempuan tanpa laki-laki pun begitu. Apalagi kalau semuanya banci, apa-apa. Allah Subhanahu wa taala kalau menjadikan semua orang pemimpin, siapa rakyatnya? Kalau Allah Subhanahu wa taala menjadikan semua orang rakyat jelata tanpa pemimpin, hidup akan amburadul. Begitu juga kalau Allah menjadikan semua orang itu kaya raya, gak ada orang miskin, kehidupan akan berhenti. Kenapa? Siapa yang nyangkul di sawah? Siapa yang nyari ikan di laut? Siapa yang akan bekerja begini? Siapa yang akan bekerja begitu? Berhenti total. Dan kebalikannya, kalau Allah menjadikan semua orang itu menjadi miskin, siapa yang akan gaji? Siapa yang akan bangun? Siapa yang akan memberi? Maka Allah kodratkan manusia itu beda-beda, warna-warni. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang pejabat, ada yang rakyat jelata, ada alim, ada awam, ada ini, ada begitu, agar kehidupan ini berjalan. Tapi Allah Maha Adil para sekalian. Allah Maha Adil. Tatkala Allah Subhanahu wa taala mengkodratkan, menjadikan kodrat manusia itu beda-beda, hartanya itu beda-beda, Allah Subhanahu wa taala meletakkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat pada semua titik. Orang bisa mencapai kehidupan dunia akhirat sebagai laki-laki, sebagaimana orang bisa mencapai kehidupan dunia, bahagia dunia akhirat sebagai perempuan. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan orang itu bahagia sebagai pemimpin dunia akhirat, sebagaimana Allah menjanjikan kehidupan bahagia dunia akhirat sebagai rakyat jelata. Kaya bisa bahagia, bisa sengsara. Miskin bisa bahagia, bisa sengsara, dunia dan akhirat. Kenapa? Karena jatah dunia itu telah Allah tetapkan. Jatah dunia itu telah Allah tetapkan. Kerja itu usaha, hasil itu pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menyaksikan dalam alam hidup kita bersama sekalian, dua orang bertetangga hidup di lingkungan yang sama, anaknya sama, maksudnya sama-sama 3, sama-sama 4, istrinya sama, sama-sama 1, kerja di tempat yang sama, sama-sama noko, nokonya sama, sama-sama toko
Kelontong. Dan kelihatannya, jadi pelanggannya sama. Apa mesti hasilnya sama? Tidak. Kita lihat dalam kehidupan nyata bahwasanya yang satu terasa hartanya melimpah, yang satu terasa kurang. Kalau kita ngomong toko, mungkin bisa jadi hasilnya beda, karyawannya. Dua keluarga hidup di lingkungan yang sama, jadi rumah di perumahan yang sama, istrinya sama, jadi maksudnya sama-sama satu, anaknya sama, umurnya sama, sekolah di tempat yang sama, kerja di kantor yang sama, berkedudukan level kantor yang sama, mestinya gajinya sama, mesti. Secara fisik duniawi gajinya sama, tapi mestikah semacam itu dalam kehidupan nyata? Enggak. Yang satu kelihatan cukup dan kaya, yang satu kelihatan kurang dan selalu kurang. Kenapa? Karena usaha manusia itu usaha, hasil Allah yang menetapkan. Allah telah menetapkan jatah dunia kita masing-masing. Jadi wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha, tidak ada satupun makhluk yang berjalan di muka bumi ini kecuali telah Allah catatkan rizkinya masing-masing. Maka yang paling penting, jauh lebih penting para saudara sekalian, dibandingkan dengan kuantitas harta benda adalah keberkahan harta benda. Bagaimana harta yang telah Allah jatahkan kepada kita itu menjadi harta yang barokah. Mana yang barokah? Harta yang terasa banyak, terasa cukup, membawa orang itu kepada bahagia hidup dunia, terutama untuk menyambut alam akhirat. Itu yang inti. Jatah dunia itu pasti. Ada orang itu yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kayak Abdurrahman bin Auf. Yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, seandainya tangannya dibalik, tangan itu digunakan untuk ngambil tanah, dibalik itu dari emas. Ada orang itu masya Allah, kerjanya itu cuma di atas kursi, penggawaian itu nyekel HP, telepon sana, telepon sini, omsetnya sehari 50-100 juta. Ada orang itu penggawaian juga HP-nya terus, tapi gajinya sehari paling 100.000. Ini GoFood. Ada sama-sama HP yang dipegang. Ada orang itu masya Allah sama-sama ngambil batu. Satu pekerjaannya itu ngambil batu kecil batunya. Begitu selesai ngambil 50 juta, dokter bedah. Ambil batu ginjal. Ada satu ngambil batu gede-gede, besar-besar di gunung, 50.000. Sama-sama ngambil batu, beda batunya aja. Karena memang itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jatah dunia itu pasti. Yang paling penting adalah bagaimana harta itu menjadi harta yang barokah. Dalam arti harta itu membawa kebahagiaan pemiliknya dunia dan mengantarkan pemiliknya untuk menggapai kebahagiaan akhirat. Rugi kalau orang itu orientasinya hanya orientasi dunia. Kenapa? Karena banyak dan sedikitnya harta itu kan dilihat dari dua sisi. Yang pertama memang fisiknya banyak, kelihatannya banyak dan sedikit. Yang ini para saudara sekalian itu nggak tercela, nggak terpuji. Kaya itu nggak tercela, juga nggak terpuji. Miskin itu nggak tercela, juga tidak terpuji. Yang kedua dilihat dari rasanya. Maksudnya, jadi perasaan orang yang memilikinya, dia itu merasa cukup dengan yang Allah berikan apa tidak? Karena inti dari kekayaan adalah merasa cukup. Kalau memang dia itu hartanya banyak tapi kurang dan gak pernah cukup,
dia miskin. Dia tidak pernah bisa merasakan nikmatnya hidup. Tapi apabila harta orang itu sedikit, bukan sedikit, ya cukupan lah begitu. Tapi dia itu merasa cukup, mampu untuk membahagiakan diri dan keluarganya, dan mampu untuk menyiapkan kehidupan alam akhirat. Dia hakikat orang yang kaya. Oleh karena itu di pertemuan pagi hari ini kita lihat bagaimana konsep syariat agar kita itu menjadi orang yang kaya, menjadi orang yang cukup, meskipun terkadang kodrat kita hartanya sedikit. Meskipun mungkin kodrat kita itu hartanya gak banyak, kita tidak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi orang yang kaya raya dalam sisi harta. Tapi bagaimana terasa rizki yang Allah berikan kepada kita itu cukup, membuat kita itu ayam, tenteram, bahagia, dan menyiapkan kehidupan abadi nanti di alam akhirat. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pembahasan ini panjang, tapi semoga cukup waktu. Ana singkat dengan singkat-singkatnya. Konsep ini kita bagi menjadi beberapa hal. Yang pertama, konsep sebelum orang itu kerja. Yang kedua, saat bekerja. Yang ketiga, saat mendapatkan harta. Yang keempat, setelah mendapatkan harta. Yang pertama, dan ini yang paling utama sebelum orang itu bekerja. Apa pekerjaannya? Dua hal yang harus diperhatikan. Satu, benahi, luruskan orientasi hidup. Luruskan orientasi hidup. Maksudnya, fahami dengan sebaik-baiknya bahwa hidup kita di dunia ini adalah hidup sementara, mencari bekal untuk menyongsong kehidupan abadi kita di alam akhirat. Kalau orang sudah punya orientasi hidup ini, maka apapun yang dia lakukan di dunia, yang dia pikir adalah akhirat, dia di dunia ini mencari bekal alam akhirat. Kenapa? Kalau orang punya orientasi ini, hidupnya itu tidak akan tamat, dan hidupnya itu akan selalu mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika dia sudah diridhai oleh Allah, tidak ada yang sulit menghadapi hidup. Perhatikan satu saja sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, karena kalau kita baca tentang ayat ini, tentang masalah ini sangat banyak janji-janji Allah. Kita baca satu aja, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Anas bin Malik. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kanatil akhiratu hammah." Barang siapa yang akhirat itu ham. Apa itu ham? Ham itu apa ya? Sesuatu yang menjadi pikiran selalu, cita-cita, harapan, obsesi, orientasi hidupnya. Apapun yang dipikir itu akhirat. Bangun tidur, yang pertama kali dipikir sholat malam dan sholat subuh. Makan sak makan yang dipikir makanan ini halal apa? Haram. Allah ridho apa tidak? Pada waktu mau kerja yang dipikir pertama kali, ini manfaat untuk akhirat saya apa tidak? Kerjaan ini halal apa tidak? Halal, maju. Kalau gak halal, haram, mundur. Meskipun menjanjikan obsesi dunia yang besar, haram, mundur. Meskipun ini janjinya, harapannya besar. Kalau mau nikah yang dipikir, wanita yang akan saya nikahi ini Allah ridha apa tidak? Kalau mau mendiruskan pendidikan anaknya, dia berpikir, apakah yang saya lakukan menyekolahkan anak saya di sini ridha Allah itu atau tidak? Kalau saya akan berbuat ini Allah ridha apa tidak? Kalau saya akan meninggalkan ini manfaat untuk akhirat saya apa tidak? Itu namanya mangkanatil akhiratu hammah. Barang siapa yang menjadikan akhirat itu hamnya. Apa itu dari bahasa Indonesianya? Ini
orientasi, obsesi, cita-cita, harapan kehidupan. Makna ini bukan berarti wong itu ibadah terus, sholat terus, nggak pernah kerja, nggak pernah apa. Salah. Makna dari hadis ini adalah orang aktivitas apapun dalam hidupnya acuannya adalah akhirat. Makan sak makan yang dipikir akhirat. Jadi kalau mau misalkan kerja yang dipikir akhirat. Manfaat apa tidak dunia untuk akhirat. Itu namanya barang siapa yang akhirat itu menjadi orientasi hidupnya. Apa jadinya Rasulullah SAW? Ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Allah akan menjadikan kekayaannya ada dalam hatinya. Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dia itu hatinya itu terasa kaya. Terasa cukup. Kenapa? Karena dia memahami dunia ini sementara dan dia memikirkan kehidupan yang tidak abadi. Dia itu terasa cukup. Ya mendapatkan nasi satu piring cukup. Alhamdulillah, mendapatkan nasi setengah piring juga. Alhamdulillah. Jadi lauknya itu daging, alhamdulillah. Lauknya itu ikan teri, alhamdulillah. Nasinya putih, alhamdulillah. Nasinya jagung, alhamdulillah. Semuanya terasa cukup, terasa pas gitu ya. Alhamdulillah mendapatkan kendaraan Pajero, alhamdulillah. Mendapatkan Cherry, alhamdulillah. Dapat Pajero, jadi cukup. Dapat Cherry, cukup. Jadi merasa itu cukup. Apapun kondisinya merasa cukup. Itu namanya ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Wa jama'a lahu syamla. Dan Allah akan mengumpulkan semua yang ada di sekitarnya. Punya istri, masya Allah, istrinya nyenengin gitu, membuat hidupnya bahagia. Punya anak, anaknya itu membuat dia itu senang dan bahagia hidup. Punya rumah, tetangga-tetangganya menyenangkan. Punya kendaraan, jarang masuk bengkel. Jadi jarang masuk bengkel. Jadi punya kerjaannya itu membuat dia itu senang, nggak menyusahkan, nggak memberatkan diri, nggak memaksakan diri. Itu jama'a lahu syamla. Wa atatuhu dunya wa hiya raghimah. Dan dunia yang telah Allah jatahkan sama dia mesti akan datang tanpa mampu dia tolak. Dunia yang akan datang, yang telah Allah jatahkan untuk dia, mesti akan datang. Kenapa para jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala? Usaha manusia itu usaha, tapi jatah itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kebalikannya, wa man kana di dunya hamma. Barang siapa yang orientasi hidupnya itu hanya mikir dunia, bangun tidur yang pertama kali dia buka itu WA grup bisnis. Belum sempat wudu, belum sempat salat witir, belum sempat salat subuh, buka pertama kali akun bisnis. Salat subuhnya entah di mana dan entah bagaimana. Ngomong sama istrinya urusan pekerjaan. Ketemu sama temannya yang dibicarakan dunia. Jadi baca dunia. Datang seminar apapun dunia. Nonton acara apapun dunia. Semuanya serba dunia. Yang di otaknya ini dunia. Halal haram itu bukan urusan. Yang penting bagaimana orang itu, dia itu kepingin cepat mendapatkan harta yang banyak. Halal haram. Wong yang haram ya sulit, apalagi yang halal. Ngomong sama anaknya adalah untuk menciptakan generasi depan dunia. Mau tidur itu lebih mikir dunia, tengah tidur itu lebih mimpi dunia. Itu mengkana di dunia. Orang-orang semacam itu ada banyak. Orang yang tidak pernah mikir apapun kecuali dunia. Apa kata Rasulullah SAW? Ja'alallahu faqrahu baina ainaihi. Allah Subhanahu wa taala menjadikan depan matanya itu fakir. Kurang dan kurang. Allah akan menjadikan dia itu selalu merasa kurang.
wa farraqa alaihi syamlah, Allah akan mencerai beraikan kekuatannya. Maknanya punya istri menjengkelkan, punya anak menyesakkan dada, punya harta terasa kurang, tinggal di rumah serumah gak serak, tinggal di rumah akhirnya nongkrong di warung. Punya temannya membuat susah, tinggal di satu kompleks sama tetangganya gak ada yang akur. Farraqa alaihi syamlah walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara, dan tidak akan datang dunianya kecuali yang telah Allah takdirkan. Kenapa para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Kenapa? Karena obsesi yang salah. Maka yang pertama kali harus dipahami, sebelum apapun itu benahi bahwa kita itu hidup dunia ini sementara untuk kehidupan kita dunia, terutama untuk menghadapi alam akhirat. Dan itu yang Allah pesankan dalam surat Luqman. Rabbuna jalla wa ala berfirman, wa bataghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Cari dengan semua karunia Allah kehidupan dunia, apa? Kehidupan akhirat. Tapi jangan lupa kamu juga butuh dunia. Itu yang kedua, yang harus dibenahi dalam hidup itu adalah tinggalkan tamak, munculkan qanaah. Tanpa ini orang memiliki dunia seisinya pun akan merasa fakir. Jangankan pulang, punya negara sekalipun dia tetap merasa fakir tanpa qanaah. Apabila perasaan rakus dan tamak masih menggerogoti jiwanya, jadi masih menggerogoti jiwa. Kenapa para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Karena sifat tamak ini kalau dituruti gak pernah ada habisnya. Rasulullah SAW pernah mengabarkan, "Lau kana ibnu Adam, lau kana li ibni Adam wadiyan min dzahab." Seandainya anak manusia itu punya 2 lembah isinya emas. Apa itu lembah? Apa itu wadi? Wadi itu bukan 2 petak sawah. Wadi itu gunung, dan gunung tengah-tengahnya itu wadi. Jadi gunung lah tengah-tengahnya ini itu wadi. Berapa kampung? Berapa kecamatan? Ya tergantung gunungnya. Mekah dari ujung ke ujung itu 1 wadi. Madinah dari ujung ke ujung itu 1 wadi. Mekah itu kan antara 2 gunung Abi Qubais. Jadi Mekah dari ujung ke ujung itu 1 lembah. Seandainya kalau di negeri Indonesia yang paling ada contoh mana? Pokoknya antara 2 gunung lah. Bukan bukit ya, gunung dan gunung, di tengah-tengahnya itu mungkin berapa kampung, mungkin berapa kecamatan, itu 1 lembah, 1 wadi. Apabila orang itu memiliki 2 lembah isinya emas, batunya emas, tanahnya emas, pohonnya emas, apapun yang di situ isinya emas, cukup. Itu seandainya dia makan setiap hari itu makan 2 ekor kambing. Sehari makan 2 ekor kambing, besok beli ontong, ini besok habis makan ini. Semua kekayaan dia kumpulkan, wallahi 7 keturunan itu gak akan habis harta itu. Tapi orang itu merasa cukup? Tidak. Labtahu wadiyan thalitha, dia akan cari lembah yang ketiga. Punya 3, cari yang keempat. Punya 4, cari yang kelima. Begitulah manusia. Dan kata Rasulullah SAW, wala yamla'u jawfa ibni Adam illa turab. Dan tidak akan membuat orang itu terasa cukup kecuali kalau mulutnya ditutup sama tanah. Kapan? Mati. Alhamdulillah takatsur hatta zurtumul maqabir. Ini melalaikan kepada kita berlomba-lomba memperbanyak dunia sampai kalian masuk ke alam kalah. Jadi sifat tamak ini kalau dituruti tidak akan pernah ada cukupnya, tidak akan pernah ada selesainya. Makanya Rasulullah membuat rumus yang sangat bagus
untuk menghadapi sifat tamak ini. Apa? Wallahu bima qasamallahu la takun aghran nasriqailah. Pemberian Allah kepadamu, niscaya engkau itu akan menjadi orang yang paling kaya. Kenapa? Karena inti dari kekayaan itu terasa cukup, dan itu hanya bisa didapatkan dengan qanaah dan ridha atas pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena qadar harta itu pasti. Itu konsep yang pertama. Konsep nata hati, nata diri sebelum orang itu aktivitas apapun. Yang kedua, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah hati itu ditata, bahwasanya kita hidup itu orientasinya adalah akhirat. Kemudian kita menata hidup itu, menata jiwa, menata diri untuk bisa ridha dan qanaah dengan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, saat kerja, pastikan kerjaan Anda diridhoi oleh Allah. Pastikan pekerjaan Anda halal. Pastikan. Kenapa? Karena jatah rezeki itu pasti dicari dengan cara halal yang dapatnya segitu, dicari dengan cara haram dapatnya segitu. Tidak nyerempet yang syubhat, tidak nyerempet yang haram dapatnya segitu. Sejuta cara haram dia kerja untuk mendapatkan harta, jatahnya segitu. Apa kata Rasulullah SAW? Beliau bersabda, Inna Jibril nafatha fi raw'i. Sungguhnya malaikat Jibril menyampaikan kepada diriku, Inna nafsan lan tamut. Sungguhnya seorang itu tidak akan meninggal dunia illa wa qad istakmalat rizqaha wastawfat ajalaha. Orang itu gak akan meninggal dunia kecuali jatah umurnya sudah habis, kecuali jatah rizkinya sudah habis. Orang itu gak akan mati. Ini undang-undang malaikat maut. Jadi undang-undang malaikat maut itu tidak boleh mencabut nyawa seseorang kecuali jatah umurnya sudah habis, jatah rizkinya sudah habis. Jadi gak pernah ada orang itu mati kemudian rizkinya masih ada. Orang itu kalau rezekinya masih ada, nggak bisa mati, nggak bisa mati. Sebagian orang-orang menceritakan kisah nyata. Ada seseorang itu jalan-jalan, dia nggak tahu kalau di depannya itu ada lubang sumur. Kepleset nyemplung, masuk terjatuh udah curut-curut gitu. Minta tolong gitu. Beberapa orang datang ke situ karena mendengar suara tolong-tolong dari dalam sumur, datang. Satu ngambil timba, ngambil tali, satu ini, satu itu. Orang itu pun diangkat, alhamdulillah bisa naik ke atas. Ditanya, apa Pak sampai kok sampai jatuh ini ke sumur itu, ceritanya bagaimana? Jangan tanya dulu lah. Ambilkan aku segelas air, aku pengen minum. Salah satu di antara mereka ngacir ambilkan air. Begitu ngambilkan air, satu gelas disuruh minum, ya minum dulu, diminum habis. Agak tenang, mampu cerita. Gini loh tadi itu ceritanya, karena kepingin mantap cerita, dia itu cerita langsung berdiri, kepingin praktek. Saya tadi itu jalan dari sini, di sini semuanya. Saya tadi jalan dari sini, jalannya gini, berjalan gitu. Sampai di sini terus saya nggak tahu kalau ini sumur, saya itu kepleset. Begitu ngomong kepleset, begitu kepleset beneran. Kedua kalinya. Terus mati dia. Kepleset yang kedua yang cerita itu tadi, dia kemudian meninggal. Apa yang kita ambil faedah dari kisah nyata ini? Segelas air. Apa yang kita ambil? Tatkala orang itu masuk yang pertama ke dalam sumur itu malaikat maut kan sudah nunggu. Wong jatah umurnya ada 1 menit lagi. Jatah umur tinggal 1, 2, 3, 4, 5 menit lagi waktunya mati. Tapi begitu undang-undang kedua dibuka, jatah rezekinya masih ada yang belum habis. Apa? Segelas air. Dan orang ini nggak bisa mati kecuali segelas air ini harus diminum. Metua sih mas, keluarlah dulu dari sumur. Ambil dulu jatah air minummu 1 gelas, setelah itu mati. Benar naik, ditolong.
ngambil jatah air minumnya, habis jatah rezekinya, datang waktu ajalnya, tinggal mati. Ajal itu pasti. Orang itu nggak akan meninggal dunia kecuali kata Rasulullah SAW, illa istaufat ajalah, ajalnya habis, rizkinya habis. Kisah nyata di ibu kota, salah satu asatidz yang cerita. Ada seorang konglomerat di Jakarta, sakit parah, dalam kondisi koma gitu, karena rumah sakit termewah di Jakarta nggak mampu mengatasi, dilarikan ke Singapura beberapa hari koma, tiba-tiba sadar. Sadar itu dia sadar, sehat gitu kayaknya, ngomong sama anak-anaknya, "Nak, kita di mana? Kita di Singapura, Pak." Anaknya masya Allah senang gitu, merasa bapaknya sehat, bangun-bangun sehat. Singapura, kenapa kok di sini? Bapak sakit lama, bulan-bulan di rumah sakit. Ini kita sudah beberapa minggu ada di Jakarta, ada di Singapura. Oh gitu. Mak, anak, bapak kok pengen minum es krim, belikan. Semua anaknya turun dari rumah sakit, keluar cari es krim, balik ke kamar, dikasihkan es krim, dimakan es krim itu. Kemudian bapaknya ngomong, "Nah, bapak kok pengen istirahat, tak tidur dulu, istirahat bablas mati." Faedahnya pun sama. Orang ini sudah mau mati, jadwalnya sudah mau mati. Malaikat maut mau mencabut nyawanya, itu masih ada jatah rezekinya belum habis. Oh, dibangunkan dulu. Biar caranya kalau nggak dibangunkan dulu. Bangun dulu mas, yang es krimnya diminum dulu baru mati. Tapi kan nggak ada orang tahu. Itu kan rahasia ilahi. Karena memang umur ada jatahnya, rezeki ada jatahnya. Apa perintahnya Rasulullah SAW? Fattaqullah wa ajmilu fit talab. Fattaqullah wa ajmilu fit talab. Maka kalau karena memang umur ada jatahnya, rezeki ada jatahnya, dan itu nggak bisa berubah, maka fattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa ajmilu fit talab, perbagusi dalam mencari apa? Harta. Mana perbagusi dalam mencari harta? Hulul halal, ambil yang halal, tinggalkan yang haram. Fa innahu la yanalu ma'indallahi illa bi ta'atih. Karena harta yang dari Allah itu tidak akan didapatkan kecuali dengan cara kerja yang taat kepadanya. Perhatikan hadis yang agung ini para jemaah sekalian. Setelah Allah Subhanahu wa taala itu menetapkan bahwa ajal ada jatahnya, rizki ada jatahnya, dan ini nggak bisa berubah. Di hadapan Allah nggak bisa berubah. Maka perintahnya Allah Rasulullah SAW pertama, karena itu kendalikan hidup ini dengan takwa. Karena jatah rizki, jatah ajal itu pasti. Tinggal bagaimana kita itu memanfaatkan ajal itu sebaik. Berarti dijatahkan umur 40 tahun, bagaimana 40 tahun itu bisa masuk surga. Yang dijatahkan 30 tahun, bagaimana dengan 30 tahun bisa masuk surga. Bagaimana kalau dijatahkan 70 tahun, 80 tahun, bagaimana dia mendapatkan surga. Yang kedua, karena rezeki itu paten, bagaimana mendapatkan rezeki itu dengan cara yang halal. Fattaqullah. Kemudian Rasulullah SAW menegaskan, wa ajmilu fit talab, bekerjalah kamu dengan cara yang baik. Berarti ada satu hal penting di sini. Meskipun rezeki sudah dicatatkan, jangan tidak rezeki dicatatkan. Nanti kalau aku tidur dapat rezeki, dapat dewi. Dari mana solusinya? Perintahnya Rasulullah SAW, kerja dan kerja, tapi yang halal. Kenapa? Di ujung hadis tadi Rasulullah bersabda, fa innahu la yunalu ma'indallahi illa bi ta'ati. Rizki yang datang dari Allah itu tidak bisa didapatkan kecuali dengan kerja yang taat kepadanya. Berarti kalau pertanyaan lanjutkan, nah kalau berjuang haram terus dapat rezeki itu dari mana Ustaz? Ya enggak tahu dari mana, dari setan dari mana. Rasulullah mengatakan rizki
rizki yang datang dari Allah itu tidak mungkin didapatkan kecuali dengan kerja yang Allah ridhoi. Maknanya, rizki itu kalau datang dari Allah, Masya Allah, hati itu terasa tentram. Dibuat makan keluarga juga keluarganya jadi ayem. Dibuat aktivitas apa juga menyenangkan. Dibuat beli mobilnya menyenangkan. Dibuat beli kendaraannya menyenangkan. Dibuat bangun rumahnya itu menyenangkan. Itu rizki yang datang dari Allah. Adapun kalau rizki itu datangnya dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam tanda kutip, gitu ya, dibuat makan jadi sakit perut, dikasih nyekolakan anaknya jadi nakal kena narkoba, jadi buat nikah istrinya amburadul, dibuat bikin rumahnya gak kerasa, buat beli kendaraan tabrakan. Jadi ingat ya kawan, kerja yang halal, dan itu pastikan, yakini kerja itu gak akan berubah takdir. Suatu hari ada seorang alim, dia itu naik unta. Dia mampir ke masjid karena mau sholat. Zaman dulu kendaraannya pakai unta. Mau naruh di unta di depan masjid. Dia khawatir kalau unta itu kemudian pergi karena di situ ada anak kecil. Dia katakan, "Nak, unta ini tak taruh sini ya, tak ikat. Tapi tolong dijaga. Bapak mau sholat dulu." "Oh, nggih." Pas sang alim duduk dalam masjid. Karena merasa untanya ada yang jaga, anak kecil ya, anak-anak SMP itu. Jadi ada yang jaga, dia sholatnya lama, khusyuk, lama gitu. Selesai sholat, keluar sholat itu sudah nyiapkan uang 100.000 lah kalau bahasa kita, untuk ngasih hadiah sama anak yang mau menjaga untanya tersebut. 100.000 sudah disiapkan di tangannya. Keluar, tolak, anak tadi kemana? Dicari-cari, nggak ada. Ya wis, nggak ada. Dimasukkan lagi ke apa? Ke untanya. Astagfirullah, pelana untanya hilang. Jadi untanya masih ada, di pelana hilang. Berarti anak kecil tadi disuruh jaga tapi kurang ajar. Disuruh jaga pelana, jadi jaga unta, malah pelananya yang diambil. Ya sudah, takdir. Berangkatlah beliau nuntun unta, kan nggak mungkin dilagi. Nuntun unta itu ke pasar. Di pasar cari pelana unta. Begitu sampai ke bapak-bapak yang menjual pelana unta, mata beliau terkagetkan. Pelana unta miliknya ada di bapak itu yang sedang jual. Ya berarti tadi benar, si anak kecil tadi itu jadi ngambil itu dijual. Penadah. Ya. Tapi kan penjualnya gak ngerti kalau itu penadah. Dia tanya, "Pak, ini pelana unta ini milik siapa?" "Ya milik saya." "Kapan Pak pulaannya dapatnya?" "Barusan aja." "Gimana kok barusan aja?" "Ini tadi loh, ada anak kecil, anak-anak SMP lah itu datang ke sini jual pelana." "Ya, terus Bapak beli berapa?" "Tak beli 100.000." Sang alim tadi harus coba. Astagfirullah. Loh ada apa? Pelana yang tadi itu bukan saya. Ceritanya itu saya mau sholat, ada anak kecil di depan masjid, tak suruh jaga. Saya sholat, selesai sholat, saya keluar sudah nyiapkan uang 100.000. Jatah anak kecil, jatah rezekinya anak kecil hari ini di hadapan Allah itu 100.000. Seandainya dia sabar dan gak neko-neko untuk berbuat yang haram, dia akan mendapatkan harta itu. Tetap 100.000 uang sudah saya siapkan. Dia akan mendapatkan pujian dari saya, dan dia akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mendapatkan pahala karena jaga unta orang yang sedang sholat. 100.000-nya gak hilang, ketambahan banyak tadi loh. Yo pahala, yo dia disenangi sama orang, ya didoakan. Jadi gitu toh, doakan. Tapi karena dia gak sabar, jatah rezekinya tetap 100.000 plus oleh dosa, oleh ini, oleh itu. Jatah rezeki itu gak akan meleset. Diambil dengan cara yang haram dapatnya segitu, diambil dengan cara yang halal dapatnya segitu. Saya tanya sekarang, di negeri yang tidak kenal halal haram, di negeri yang orang itu gak kenal akhirat, apa contohnya? Negeri mana? Gak kenal akhirat, gak kenal halal haram, yang penting dunia. Negeri ateis, negeri yang gak kenal agama.
Jangan katakan negeri lain. Negeri-negeri lain kadang-kadang masih kenal agama, masih kenal nirwana. Ini agama-agama, semua agama kan masih kenal akhirat. Hanya namanya beda aja. Nirwana, wopo, ya. Kita bicara negeri yang nggak kenal akhirat, yang nggak kenal agama. Ya, negeri-negeri kayak Cina, Rusia, Israel masih kenal akhirat. Rusia, Cina, Rusia, Hong Kong, dan lain. negeri-negeri itulah yang nggak kenal akhirat. Saya pernah umroh transit di Hong Kong. Ini sembuh, ini traveling, ini umroh transit di Hong Kong. Sudah gitu lama lagi di Hong Kong. Saya mau sholat, tanya sama semua jamaah, nggak ada yang ngerti arah kiblat. Saya nggak bisa bahasa Inggris. Saya minta sama salah satu jamaah yang ngerti bahasa Inggris. Ini, Pak, tolong tanya sama pegawai. Ini arah Arab Saudi mana? Ini arah, ini menghadap apa itu? Kiblat untuk sholat menghadap kemana? Pada waktu ditanya, apa jawabannya? Pak, di negeri ini jangan bicara soal agama. Di negeri ini jangan bicara soal agama. Negeri yang nggak kenal halal haram, negeri yang nggak kenal agama, negeri yang kenal akhirat. Di situ ada orang kaya? Ada. Di situ ada orang miskin? Ada. Di negeri Cina, Hong Kong, Rusia ada orang miskin? Banyak. Kenapa? Halal haram itu nggak merubah jatah rezeki. Baik, orang yang perhatian, nggak mau nyerempet yang haram, syubhat pun nggak mau. Ada yang kaya? Ada. Ada yang miskin? Ada. Jadi kaya dan miskin itu nggak berkaitan dengan hal-hal. Karena jatah rezeki itu pasti. Kalau jatah rezekinya Allah kalau mentakdirkan dia jadi kaya, dicari dengan cara yang halal, dia akan jadi kaya. Dicari dengan cara yang haram, dia akan jadi kaya. Kalau memang Allah jatahkan rezeki dia itu sedikit, dicari dengan cara yang halal, dapatnya sedikit. 1000, 1.000.000 cara haram diterja, dapatnya juga sedikit. Kata banyak orang itu yang gak kenal halal haram. Apa saya sebutkan? Banyak orang itu yang kerja kontraktor, para kuli bangunan kadang-kadang gak ngerti sholat, gak ngerti puasa, gak ngerti apa. Ini, tapi kerja, hidupnya juga terus. Coba banyak orang itu, masya Allah, sebelum azan itu tokonya ditutup. Setelah hari apapun, waktunya azan, toko tutup. Setelah sholat, balik lagi. Rizkinya gak ada. Kenapa? Karena rizki itu paten. Yang penting orang itu berusaha bekerja dengan cara yang halal. Itu rumusnya kedua, yaitu agar harta itu barokah. Pastikan kerjaan Anda itu halal, gak dapat haram. Dan yakini kerjaan halal tidak akan merubah jatah rizki. Hanya Allah itu pasti menguji. Setelah komitmen ini, maka ujian itu akan datang. Bener apa enggak? Hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Apakah orang itu menyangka setelah mereka mengucapkan kami telah beriman akan biarkan aja gak akan diuji? Tidak. Allah akan menguji sebagaimana Allah telah menguji orang-orang sebelum mereka, sehingga Allah itu tahu nyata siapa yang jujur, siapa yang tidak. Mesti setelah tekad ini muncul, akan ada batu sandungan, akan ada batu ujian. Dunianya memang terasa sedikit terasa, tapi itu butuh dijalani sampai nanti Allah yang menghilangkan ujian itu dari kita. Yang ketiga, berjamaah sekalian, setelah memastikan kerja halal, yang ketiga, saat mendapatkan rezeki, syukuri dan ridho. Karena kerja itu usaha, hasil itu pandu, kalau istilah kami Jawa. Hasil itu pemberian.
bekerja di sawah yang sama, maksudnya berhimpitan, bertetanggaan, petani gitu ya. Ditanam dengan tanaman yang sama, anggaplah padi. Diairi dengan pengairan yang sama. Waktu nanam bareng. Gitu ya. Cara pupuknya sama. Pupuknya sama. Hasil panennya mesti sama. Bisa ya, bisa. Karena hasil itu pemberian dari Allah. Yang dilakukan oleh orang itu usaha. Sama-sama dokter, sama-sama spesialis anak, sama-sama ahli. Jadi tutur katanya sama-sama lembut, luas, gak bisa dibedakan antara keduanya. Jatah rezekinya sama, bukan satu ini laris, satunya biasa-biasa saja. Itu jatah rezeki. Jatah rezeki itu paten. Maka begitu kita sudah berjuang dan berusaha. Pertama dengan memperbaiki obsesi hidup. Yang kedua menumbuhkan sifat qanaah, menghilangkan sifat tamak. Yang ketiga kerja dipastikan halal. Yang keempat saat dapat berapapun dapatnya syukur. Ridhoi itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Allah itu walillahi masalul a'la. Allah itu mempunyai perumpamaan yang tinggi. Jika itu terjadi pada manusia, maka Allah lebih daripada kalau antum mempekerjakan orang, nyuruh orang untuk kerja di rumah. Kemudian kerjanya sungguh-sungguh gitu ya. Sungguh-sungguh, betul-betul sungguh-sungguh. Kemudian antum beri apa? Bonus. Bonusnya dikit sekali ya. Anggaplah 1.000, 2.000. Ini Pak gajinya, yang ini bonusnya 1.000 aja ya untuk belikan permen anak. Itu syukur, terima kasih, masya Allah Pak, terima kasih Pak, dibonusi pada 1.000 rupiah. Senang itu. Kira-kira yang ngasih bonus itu pengen nambahi apa enggak keesokan harinya? Pengen, seneng lihat masya Allah. Tapi kalau pekerja satunya dibonusi 5.000 atau 1.000 lah, bonusi nanggung, enggak usah Pak. Untuk apa bonus 1.000? Enggak usah. Sesuk itu enggak kepingin. Enggak kepingin nyuruh dia kerja di sini, hatinya jengkel. Walillahi masalul a'la. Allah dengan orang yang syukur itu senang, kepingin nambah. Dan dengan orang yang kufur itu marah, kepingin mengurang. Bukankah itu makna firman Allah Subhanahu wa taala? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian itu mau mensyukuri nikmatku, maka la azidannakum, akan aku tambah nikmatku pada kalian. Yani wala in kafartum, dan jika kalian itu mengkufuri nikmatku, inna adzabi lasyadid, adabku itu akan pedih. Dikasih sedikit syukur begitu. Dikasih banyak ya syukur. La azidannakum, aku akan tambah. Tambah apa maksudnya? Bisa jadi hartanya tambah banyak, bisa jadi hartanya itu dikit tapi terasa cukup. Gak tahu datang dari mana duitnya. Mau beras itu loh, dari kemarin itu beli cuma 10 kilo, kok sampai sekarang gak habis-habis. Entah, gak tahu. La azidannakum, dari mana datangnya beras itu. Pokoknya diambil itu dapat sebulan masih dapat separuh. Padahal seharusnya 5 hari habis. Pernah merasakan itu? Pernah nggak merasakan? Belanja ditaruh di freezer, taruh di kulkas, seharusnya 5 hari habis. Tapi nggak tahu dari ahad ke ahad, misalkan begitu, jadi Jumat ke Jumat, kok saya separuh ya? Nah kemarin makan apa sehari sepekan itu? Nggak tahu. Itulah azidannakum. Belum tentu makna menambah itu dari miskin menjadi kaya. Mungkin duitnya itu aja.
tapi terasa cukup. Masih nyisa untuk sedekah, nyisa untuk ini, nyisa untuk itu. Dan duit itu di akhir bulan itu kalau karyawan kok lebih ya? Mestinya kurang, tapi kok lebih? Itu namanya azidannakum. Tapi kalau kufur, yani mengingkari, gak qanaah, gak ridha, gak syukur, maka inna azabi lasyadid. Akan ada aja jalan duit itu habis padahal gak ada manfaat. Ya jalan-jalan, enak-enaknya jalan, nabrak rombongnya orang, bentar-bentar kendaraan itu kena paku, bentar-bentar apa gitu ya, bentar-bentar apa, ada aja jalan harta itu akan habis. Maka patokan utama para ikhwan itu adalah syukuri nikmat Allah, ridhoi nikmat Allah. Dan cara yang paling bagus untuk bisa mensyukuri nikmat itu lihat ke bawah, jangan lihat ke atas. Dalam urusan dunia. Dalam urusan akhirat, lihat ke atas, jangan lihat ke bawah. Untuk urusan dunia, Allah Rasulullah SAW bersabda, "Undur ila man huwa duna, wa la tandur man huwa fawqak, fa innahu ajdaru an la tasdari ni'matullahi 'alaik." Lihat ke bawah, jangan lihat ke atas. Karena itu sangat lebih layak engkau akan mensyukuri nikmat Allah. Tapi kalau dalam urusan akhirat bagaimana? Fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam mencari kebaikan. Lihatlah gayanya para sahabat. Urusan dunia mereka itu nggak pernah melihat kepada yang atas. Tapi kalau urusan akhiratnya dilihat itu yang ke atas. Dalam Sahih Bukhari Muslim ada orang-orang muhajir yang miskin-miskin itu datang kepada Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, dhahaba ahlud dusuri bil ujur." Ya Rasulullah, enak ya jadi orang-orang kaya. Mereka itu borong pahala. Jadi iri sama orang-orang kaya bukan karena dunianya, tapi karena borong pahala. Rasulullah pun tanya, "Loh, ngapain? Kok orang-orang kaya katanya borong pahala?" Lah gimana ya Rasulullah? Kita sholat, mereka sholat. Kita puasa, mereka puasa. Kita baca Quran, mereka baca Quran. Tatkala mereka sedekah, kita nggak bisa sedekah. Tatkala mereka nyari haji, kita nggak bisa haji ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW kemudian mengatakan, kalian mau saya tunjukkan satu amal perbuatan yang apabila kalian lakukan, maka kalian akan bisa mendahului, mengalahkan orang-orang itu, dan tidak akan ada seorang pun yang mengalahkan amal kalian kecuali yang beramal dengan amal kalian. Maka mereka mengatakan, ya Rasulullah, ya Rasulullah, amal apa itu? Amal ini kalau kita lakukan akan mampu mengalahkan sedekah-sedekahnya orang-orang kaya, dan tidak akan ada yang mampu menyaingi kebaikan amal mereka kecuali yang mengamalkan dengan amal yang semacam itu. Apa itu? Yang sering kita lakukan, yang selalu kita lakukan tiap hari. Bertasbih 33 kali, bertahmid 33 kali, bertakbir 33, dan juga riwayat 34 kali. Setelah salat, senang gitu, masya Allah, dapat rumus pahala yang sangat besar tanpa keluar. Pulang sehari 2 hari nggak ada masalah. Lama-lama orang-orang kaya itu pada heran, ngapain ya? Teman-teman saudara-saudara kita yang miskin itu kalau setelah sholat kok lama gitu, baru pulang. Ada apa ya? Selidik punya selidik, tanya punya tanya, akhirnya ketahuan bocor. Akhirnya orang-orang kaya pun lama setelah sholat. Orang-orang miskin datang lagi sama Rasulullah, bocor ya. Ketahuan ya Rasulullah. Teman-teman kita, saudara-saudara kita yang kaya juga semacam itu. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha." Gimana lagi? Itu adalah keutamaan yang Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Ini jalannya orang kaya masuk surga itu kan memang dengan sedekah. Jalannya orang miskin masuk surga kan dengan sabar. Jalannya orang kaya itu dengan syukur. Jalannya orang miskin dengan sabar.
bagusan mana orang kaya syukur atau orang miskin sabar? Tergantung derajat syukurnya, derajat sabarnya. Tergantung derajat syukurnya, derajat sabarnya. Mana yang paling bertakwa? Masing-masing memiliki keutamaan. Orang miskin hisabnya pena, cepat masuk surganya, mendahului orang yang kaya. Orang miskin, orang kaya sama-sama ahli takwa. Itu masing-masing memiliki keutamaan. Yang miskin cepetan masuk surga. Kenapa? Hisabnya sedikit, tapi bisa jadi derajat surganya yang kaya lebih tinggi karena amalnya banyak. Beda-beda tergantung kondisinya. Jadi tergantung kondisinya. Yang penting itu adalah kodrat Allah untuk kita itu raih kebaikan. Itu syukur. Jadi itu mensyukuri. Yang terakhir, setelah mendapatkan harta, maka sering-seringlah mengamalkan amal perbuatan yang dengan amal itu harta kita barokah. Amal yang menjadikan harta itu barokah. Dan itu banyak kalau disebutkan. Ini banyak istighfar, gitu ya, meningkatkan takwa, tawakal yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas berapapun tawakalkan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena orang itu kalau tawakalnya kuat itu kayak guru. Apa kata Rasulullah SAW? Lau tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkul, seandainya kalian itu bertawakal kepada Allah sebenarnya tawakal, Allah akan memberikan rezeki kepada kalian kayak memberikan rezeki pada burung. Keluar pagi hari itu khimasa itu bukan lapar ya, kelaparan. Sore-sore ingat dibaca Rasulullah, wa taruh sore-sore itu pulang ke sangkarnya bitonnya itu kenyang sekali. Ya berangkat ba'da subuh sebelum hari pulang. Belum pernah ada ceritanya burung lembur. Pernah jadi kan lihat burung lembur. Tawakal pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya sudah. Dan belum pernah saya lihat ada burung kerja cari makanan untuk bawa kresek. Ya silakan besok, ya besok urusannya besok. Tapi karena rasa tawakalnya tinggi, tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan perbanyak sedekah. Karena harta itu akan semakin bertambah dengan semakin disedekah. Harta itu akan bertambah dengan disedekah. Entah bertambah wujudnya, entah bertambah barokahnya. Suatu hari saya menemukan satu kejadian yang hampir tidak masuk akal. Dalam salah satu lawatan dakwah di sebuah pulau, saya nggak sebut pulaunya. Dari bandara, itu teman-teman ngomong, Ustaz, kita nggak ke hotel, Ustaz. Karena nggak pernah minta di hotel kok. Kami itu orang pesantren, tidur masjid nggak apa-apa kok. Tapi nggak ke masjid nggak usah, enak. Kita tinggal di salah satu rumah ikhwah yang kosong. Ya sudah, apa mau rumah mau bubuk, pokoknya bisa tidur. Dibawa ke rumah, ternyata di tengah kota, di pusat kota, rame-ramenya kota, di depan yang di kantor wali kota. Masuk rumah, ternyata rumah besar. Jadi itu ada yang aneh. Di atas itu ada apa ya? Kayaknya kok ada burung siluman gitu. Walet besar. Aneh. Walet? Ada walet? Walet apa burung seriti? Walet. Ada hasilnya. Tiap bulan 50-an juta. Masya. Tak masuk akal. Walet itu maunya tinggal di daerah sepi, sejuk. Ini di pusat kota, rame bising siang malam dan hawa ini panas. Biasa. Tapi kalau jenengan tahu pemilik rumah ini, keheranan itu jadi hilang. Kalau sampean tahu, jadi Anda tahu, antum tahu pemilik rumah ini, keheranan itu jadi hilang. Ini rumah siapa? Rumahnya fulan ibnu fulan. Oh ya sudah. Kalau ini rumahnya fulan ibnu fulan, saya nggak heran. Karena orang semacam beliau yang sangat terkenal banyak sedekah, itu Allah akan mendatangkan harta dari arah yang tidak masuk akal.
yang tidak masalah. Salah satunya dengan walet tadi itu. Ono ceritanya walet terasa di tempat semacam itu. Yo hanya rumah beliau dan gak ada ceritanya walet itu mau tinggal bersama orang. Walet itu maunya tinggal sendirian di tempat itu. Kalau makanya orang-orang di arah kami sedari dulu, itu dulu kalau ada rumah di tingkat di atasnya kok ada walet, orangnya pindah. Ini dia itu lebih mengedepankan waletnya suruh tinggal di situ, orangnya pindah mutar-mutar dulu. Tapi ini rumah aneh, di lantai atas itu walet, di bawahnya ditinggali orang, pembantunya maksudnya. Yang ngurusi rumah itu dan itu tidak masalah. Tapi menjadi kejadian karena banyak salah orang. Itu namanya amal-amal pengembang apa? Harta, menjadikan harta itu barokah. Terakhir, hindari amal-amal penghancur harta. Hindari amal-amal penghancur harta. Itu pun banyak kalau kita sebutkan, tapi anak titik fokuskan pada dua. Satu, hindari menzalimi orang. Hindari menzalimi orang. Ingat baca mesinnya. Zalim itu balasannya selalu cash dunia. Selalu cash dunia. Kenapa Allah itu tidak pernah menzalimi hambanya? Yang kedua, hindari riba. Hindari riba. Semepet apapun kebutuhan Anda, hindari riba. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berjanji. Ini apa? Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah. Allah akan menghancurkan riba dan mengembangkan sedekah. Yani mengembangkan zakat, sedekah. Apa yang menghancurkan? Bisa jadi kaya jadi miskin. Bisa jadi kaya tetap kaya tapi tidak merasakan kenikmatan hidup. Hidup itu tidak pernah mampu dia rasakan. Kenapa? Karena selalu berada dalam gunggungan mengejar. Wow. Kesimpulan para jamaah yang berdoa sebenarnya dan setengah bahwa kita hidup di alam dunia ini tidak akan bisa lepas dari namanya harta. Kita butuh harta, tapi itu tidak ada kemuliaannya, tapi keberkahannya. Dan mendapatkan harta yang barokah itu harus harta yang sesuai dengan syariat ilahi. Ini pegang rumus yang saya sebutkan tadi. Pertama, benahi orientasi hidup, bahwasanya kita hidup itu untuk akhirat. Yang kedua, bunuh sifat rakus, munculkan sifat qanaah. Yang ketiga, pastikan pekerjaan Anda halal. Jangan pernah nyerempet yang haram. Yang berikutnya, yang keempat, syukuri dan ridhoi pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, setelah mendapatkan harta, banyak amalkan perbuatan yang itu menjadikan harta itu barokah. Yang terakhir, hindari amal perbuatan yang menghancurkan keberkahan dari harta. Wallahu a'lam. Sebelum itu, barangkali ada yang mau disampaikan, kalau tidak saya. Tadi Allah Subhanahu wa taala ini yang kita pelajari pada pertemuan kita kali ini, semoga ada barokah dan ada manfaatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di alam surganya sebagaimana mempertemukan kita di dunianya yang dimana. Kita akhiri subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.